Halo sob semuanya, selamat datang kembali tentunya dalam konten serinya Sepak Bola bersama gua Nunui dan hanya ada di channel Nunu Julilmi. Oke sob, udah absen gue selama kurang lebih 3 hari, 2 hari 3 harian gue nggak upload konten karena emang kerjaan gue sesimpel itu, tidur doang, lagi kurang enak badan. Dan habis terapi kemarin juga hari Selasa. Pulangnya gue langsung nggak lama, gue langsung istirahat lagi, tidur lagi, dan sekarang baru ngebuat konten untuk kalian semuanya sob. Oke, di konten serius sob kali ini gue pengen harus tetap gue bahas karena emang gue ini salah satu pertandingan yang menurut gue perbaikan dari zona defense, yaitu pertandingan Persebaya yang menang atas tamunya Maluku United. Sebetulnya Persebaya menang, oke lah Persebaya menang, tapi ini pertama kalinya Persebaya didampingi dan dihadirkan pelatih barunya, yaitu Bernardo Tavares di sisi lapangan. Oke sob, kita masuk ke dalam pertandingan. Gue nonton pertandingan Persebaya versus Maluku ini sama kayak pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung, dan bedanya ya gue nonton pertandingan lawan Persebaya versus Malut ini, match ini didampingi Pak D gue satu orang doang. Kalau ketika Persib Bandung versus Persija kan gue nobarnya tuh bersama dua Pak D gue, kali ini cuman satu orang doang gitu, yang satunya Pak D gue nya belum datang. Oke, masuk ke pembahasan pertandingannya. Di sini terlihat jelas, di sini terlihat nyata kalau Bernardo Tavares hadir, yang pertama kali dibenahi yaitu zona defense Persebaya, di mana zona defense tampil cukup lebih rapi, tampil cukup lebih baik dibandingkan pertandingan sebelum-sebelumnya kalau menurut gua. Dan ya zona defense Persebaya bisa dilihat terorganisir gitu, lebih terorganisir, tampil lebih baik gitu. Dua defender center back sama seperti biasa, Leo Lewis dan yang satu rekan itu yang palanya botak plontos. Terus Malik Rizali, Tony Firmansyah dipasangkan double libero, double pivot di belakang bersama salah satu pemain asingnya, lupa lagi gue namanya. Terus di depan, di bagian sisi kanan ada Galih Freitas, terus ada Malik Rizaldi juga, terus ada double Bruno juga bermain di, ya pentingnya double Bruno di sini untuk mengalirkan bola, untuk menjalankan bola, untuk mendistribusi bola, dan ya kerja nyata ya gue bilang di gol awal Persebaya, gol amazing sutan berkelas dari Galih Freitas ya hadir lewat dua Bruno ini, dua Bruno yang bekerja sama, dua Bruno yang mengalirkan bola ke depan, dua Bruno yang membuka pertahanan Maluku United, akhirnya membuat sisi Galih Freitas bisa menembakkan peluang, dan Galih Freitas menembak peluang itu benar-benar good point banget sob. Dia tidak tampil berdiri pegas, walaupun ada 2 atau 3 orang marking di pemain Malut, 2 orang marking pemain Malut, tetapi feelingnya Galih Freitas tetap harus diacungin jempol juga, keberaniannya untuk melakukan tembakan syuting ini. Dan peran dua Bruno benar-benar ya menurut gue benar-benar nyata, benar-benar bagus untuk membongkar pertahanan lawannya, dan satu Bruno itu menjadi asis kepada Galih Freitas dan diakhiri dengan tembakan Galih Freitas yang bagus banget. Ya Persibaya unggul lebih dulu 2-0 lebih dulu ya, gol kedua lewat gol Galih Freitas juga, lewat gol jatuh dari langitnya Galih Freitas, tapi golnya memang jatuh dari langit karena emang tepisan kiper dan Galih Freitas berdiri bebas, Galih Freitas berdiri kosong, tetapi momennya saat lemparan ke dalam, terus dihadirkan operan kosong dari Bruno ke Bruno, kalau nggak salah dari Bruno ke Bruno juga, dan itu tidak offset, dan one on one Bruno dengan kiper yang Malut ini menghadirkan bola pantulan, bola bebas untuk Galih Freitas yang berdiri kosong, Galih Freitas yang berdiri bebas, sehingga dengan mudah easy goal buat Galih Freitas. Ya golnya
Tetapi kan di situ ada kerjasama, ada pembongkaran pertahanan lawan juga yang harus di apa ya, diapresiasi dan diacungin jempol gitu. Dan di situ ketika ketinggalan 2-0 babak pertama berakhir, babak kedua ya Malut tampil apa ya, tampil lebih ngotot lagi, tampil lebih terbuka lagi, tampil lebih eksplosif lagi, untuk membuka peluang. Banyak banget sutan-sutan Malut yang udah on point nih, prosesnya on point tetapi diakhiri dengan shoot on goal yang nggak memenuhi target berapa kali, 2 kali, mungkin 2 kali, 3 kali tuh si siapa namanya, Yakub Sayuri. Terus ada pergerakan yang bagus juga dari Yance Sayuri. Ya Malut baru bisa memperkecil kedudukan ya lewat lewat corner kick yang bolanya ada sundulan dari Yakub Sayuri apa Yance Sayuri itu, yang bolanya udah berhasil ditembus oleh Hernando Ari, namun bolanya tepisannya berhasil jatuh ke kakinya Ciciro ya. Udah Hernando Ari udah jatuh, udah menggagalkan peluang dengan refleksnya udah cukup bagus gitu. Sayang peluangnya itu tepisannya itu jatuh ke kaki Ciro yang depan gawang berdiri bebas. Ya bisa dibilang Malut benar-benar apa ya, benar-benar nggak nyaman, benar-benar apa ya, kesulitan juga dengan marking atau zona defense yang diberikan Persebaya lewat pelatih barunya ini gitu. Si siapa namanya, yang mantan striker Persib yang palanya botak pelontos juga, itu kan beberapa kali dapat pengawalan ketat juga dari Leo Lewis sehingga dia tidak bisa dengan mudah balik badan, tidak bisa memutar balik badan, dan di akhir-akhir babak kedua itu malah Persebaya sebagai tuan rumah yang apa, yang harusnya bisa kill the game gitu, membunuh pertahanannya Malut gitu. Udah jelas siapa striker yang Malik Rizaldi, dia menarik lawan, mendapatkan operan trupas, dia beke lagi kepada pemain Persebaya yang muncul. Sayang banget emang pemain Persebayanya yang muncul ini melakukan syuting ini tidak mempunyai cukup untuk kemampuan untuk shoot on goal kali, shoot dengan bagus lah gitu. Shoot on goal oke, dia syutingnya ke arah kiper gitu. Padahal gawang udah kebuka lebar, gawang udah kosong, ngapain dia malah syuting ke situ. Dan ya bola jatuh kedua di kaki ke Bruno, dan Bruno udah melakukan capping juga, melakukan tekukan juga. Sayang bolanya sudah berhasil diblok kembali oleh center back-nya Malut, dan bola akhirnya apa namanya, keluar lewat sutannya kembali, lewat yang pemain memiliki peluang pertama ini. Sangat disayangkan peluang tersebut itu benar-benar peluang 95% gol mungkin, sangat disayangkan sekali. Dan ya gua rasa ini Persebaya di bawah siapa namanya, pelatih barunya Bernardo Tavares bisa bisa tampil lebih menggigit gitu, bisa tampil lebih greget lagi gitu. Perbaikan zona-zona defense-nya, perbaikan defense-nya sudah diperbaiki. Kita lihat pertahap konsistensinya, jadi makin penasaran gue sampai finish di peringkat berapa Persebaya di bawah Bernardo Tavares ini. Dan yang dikalahkan ini kan bukan tamu yang main-main, Malut gitu, salah satu raksasa besar papan atas walaupun masih berada di peringkat 4 atau 3 gitu. Oke sob, sekian di konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan semuanya sob.